Jam keberapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku pada hari ini. Kita akan belajar merefleksi pelajaran minggu yang lalu dan masih meneruskan tujuan pembelajaran kita, yaitu tentang baligai rumah tangga. Dan untuk materi pada hari ini yaitu masa idah bagi perempuan, baik yang ditinggal cerai mati dan yang ditinggal cerai hidup. Dan pada pagi hari ini sebelum kita mulai, mari saja kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih anak-anakku semuanya. Semoga kita berdoa mulai membaca surat Al-Fatihah. Selesai. Baik anak-anakku, Ibu akan menerangkan materi pada hari ini. Yang pertama adalah idah. Idah berarti adalah masa menunggu bagi istri yang ditinggal mati atau bercerai dengan suaminya untuk dibolehkan menikah kembali dengan laki-laki lain. Tujuan idah adalah untuk melihat perkembangan apakah istri yang bercerai itu hamil atau tidak. Lama masa idah. Idah karena suami wafat, bagi istri yang tidak hamil, baik sudah campur dengan suaminya yang wafat atau belum, masa idahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ini diterangkan, dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 234. Selanjutnya, bagi istri yang sedang hamil, masa idahnya adalah sampai melahirkan. 2. Idah karena talak, fasa, atau hulu. Bagi istri yang belum bercampur dengan suami yang baru saja bercerai dengannya, tidak ada masa idah ahzab. Bagi istri yang sudah campur, masa idahnya adalah bagi yang masih mengalami menstruasi atau masa idah. Jadi bagi istri yang sudah campur, masa idahnya ini bagi yang masih mengalami menstruasi, masa idahnya ialah 3 kali suci atau 3 kali bagi perempuan itu menstruasi. Bagi istri yang tidak mengalami menstruasi, misalnya karena usia tua, menopause, dia mengalami perceraian, baik ditinggal mati atau hidup, masa idahnya adalah 3 bulan. Nah, bagi istri yang sedang mengandung, masa idahnya ialah sampai dengan melahirkan kandungannya. Rujuk berarti kembali, yaitu kembalinya suami kepada ikatan nikah dengan istri sebagaimana semula. Selama istri masih dalam masa iddah atau raj'iyah, hukum rujuk asalnya mubah. Artinya itu boleh rujuk dan boleh pula tidak. Akan tetapi hukum rujuk bisa berubah karena sebabnya. Yang pertama, sunnah, misalnya apabila rujuknya suami kepada istri dengan niat karena Allah untuk memperbaiki sikap dan perilaku serta bertekad untuk menjadikan rumah tangganya sebagai rumah tangga bahagia. 2. Wajib, misalnya bagi suami mentalak salah seorang istrinya, sedangkan sebelum mentalaknya ia belum menyempurnakan pembagian waktunya. 3. Makruh, dibenci apabila meneruskan perceraian lebih bermanfaat daripada rujuk. 4. Haram, misalnya jika maksud rujuknya suami adalah untuk menyakiti istri atau untuk mendurhakai. Itu. Jadi seperti hukum nikah saja, itu mubah, sunnah, wajib, makruh, haram. Rukun rujuk ada 4. Rujuk ada 4. Yang pertama, istri sudah bercampur dengan suami yang mentalaknya dan masih berada pada masa iddah atau raj'iyah. 2. Keinginan rujuk suami atas kehendak sendiri bukan karena dipaksa. Ketiga, ada 2 orang saksi, yaitu orang laki-laki yang adil. 4. Ada sigot atau ucapan rujuk. Misalnya suami berkata kepada istri yang diceraikannya, selama masih berada dalam masa iddah raj'iyah, saya rujuk kepada engkau. Tuh. Maksudnya, hikmah pernikahan. Fuqaha atau ulama fikih menjelaskan tentang hikmah-hikmah pernikahan yang Islami antara lain. 1. Memenuhi kebutuhan seksual dengan cara yang diridhoi Allah. 2. Pernikahan merupakan cara yang benar, baik dan diridhoi Allah untuk memperoleh anak serta mengembangkan keturunan yang sah. 3. Melalui pernikahan suami istri dapat memupuk rasa tanggung jawab pembagi dalam rangka memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya kelak. 4. Menjalin hubungan silaturahmi antara keluarga suami dan keluarga istri sehingga sesama mereka saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Perkawinan menurut undang-undang. Sini.
Perundang Perkawinan Indonesia bersumber kepada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan instruksi aplikasi hukum Islam di bidang hukum perkawinan tersebut sebagai pengembangan dan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia. Hal-hal yang diketahui dari komplikasi hukum Islam. 1. Pengertian dan tujuan perkawinan. Dalam pasal 2 dan pasal 3 dari komplikasi hukum Islam, di bidang hukum perkawinan dijelaskan bahwa pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misaka golizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah. Sedangkan tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Terima kasih kepada anak-anakku pada hari ini kalian mendengarkan video pembelajaran tentang IDA. Akan kita lanjutkan kembali materi untuk selanjutnya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.